Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman Oke Otomotif Channel. Sore hari ini teman-teman bengkel sudah kita tutup, tapi saya bikinkan tutorial khusus untuk di sini motor Pixen ya teman-teman, yaitu tutorial cara mudah membuat bracket kaliper cakram ya teman-teman, cakram depan. Jadi di sini kita akan gunakan kardus teman-teman, yaitu kita akan buatkan sketsanya dulu, sketsa. Jadi untuk mempermudah mengemal nanti ya, mengemal plat begitu ya teman-teman, yang akan kita jadikan pegangan atau bracket kaliper cakram atau pegangan kaliper cakram depan ya teman-teman. Oke, jadi di sini teman-teman ini yang paling sederhana, paling gampang. Jadi di sini ini yang akan kita praktikkan ya. Ini yang sering saya pakai di beberapa motor, karena motor kalau yang sudah berubah, misalnya dirubah menggunakan piringan cakram variasi teman-teman, ataupun sudah menggunakan trommel lain dan juga kaliper lain misalnya begitu, tentu kita harus merubah bracketnya ataupun pegangan kalipernya teman-teman ya. Yaitu di sini saya gunakan kardus bekas ya. Jadi kertas yang keras juga bisa teman-teman. Jadi di sini saya gunakan kardus bekas ya. Jadi ini sebagai nanti kita ngemal ataupun sketsa, kita bilang gitu ya, sketsa gambar untuk kita jadikan bracket kaliper cakram motor ini ya teman-teman. Oke, jadi di sini saya akan memberikan tutorial cara gampang, cara mudah membuat mal atau sketsa gambar yang akan kita jadikan bracket kaliper cakram motor ya. Oke teman-teman, langsung saja kita ke motornya ya. Oke teman-teman, di sini media kita adalah motor Pixen ya. Ini kebetulan motor Pixen ini mungkin akan dipakai balap. Ada event di Lombok Timur ya teman-teman, di Labuan Haji. Jadi event drag mungkin tanggal 11-12 Mei ini ya teman-teman. Mei ini ya teman-teman. Jadi ini kita buatkan piringan ini sudah dicat teman-teman, dicat ulang jadi cat variasi kita bilang gitu ya. Tapi di sini dia menggunakan di sini master pump variasi, lalu yang di bawahnya juga ya teman-teman ini menggunakan piringan variasi, dan ini kaliper menggunakan EPU ya teman-teman. Jadi ini tentu kita akan rubah semuanya. Jadi di sini piringannya juga sudah beda, kalipernya juga sudah beda teman-teman. Walaupun yang depan ini menggunakan bottom shock ataupun shocknya EPU teman-teman, tapi trommelnya beda teman-temannya, piringannya beda juga, itu yang menyebabkan bracket kaliper ini tidak bisa terpasang di shock yang ori ini ya teman-teman, shock aslinya. Oke, jadi di sini seperti yang saya bilang tadi itu teman-teman, kita akan gunakan kardus ya, kardus bekas ini, ataupun bisa digunakan juga kertas-kertas yang keras ya teman-teman. Oke, langsung saja ya, kita siapkan di sini pulpen sebagai media untuk menggambar ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi di sini kardus bekas ini teman-teman kita potong dulu ya, kita perkecil sedikit. Jadi yang akan kita buatkan di sini teman-teman, kita bisa, pertama ada dua cara ya. Pertama kita akan menyambung plat asli dari kaliper ini teman-teman ya. Jadi bracket aslinya kita sambung menggunakan plat lain, atau kita buatkan, tapi kalau kita lihat posisi di sini teman-teman ya, saya perhatikan teman-teman biar lebih jelas ya. Itu di sini teman-teman, bracket aslinya ini teman-teman tidak bisa masuk ke bagian dalam pegangan bottom shock ini ya teman-teman, tidak bisa. Jadi kalau kita paksakan ke sana tentu akan mentok di bagian piringan cakram ya teman-teman di sini. Kecuali kalau bottom shocknya misalnya ini tipis ya, ini tipis, ini bisa masuk ke sini, tentu langsung kita bisa sambung dengan mudah ya. Kita bisa sambung dengan mudah. Jadi di sini ya teman-teman, tidak bisa kita sambung langsung menggunakan las ya teman-teman. Kenapa? Karena seperti yang saya bilang tadi itu, di lubang kaliper yang aslinya ini teman-teman, lubang bracket yang orinya ini teman-teman tentu lebih ke dalam. Jadi kalau kita paksakan, nanti bracket yang ini teman-teman akan mentok ke bagian piringan cakram. Jadi di sini caranya adalah kita akan buatkan bracket di bagian luar teman-teman, di bagian luar ini ya. Nah, jadi caranya gampang sekali teman-teman. Di sini sebelumnya kita kecilkan dulu ya.
kecilkan dulu untuk kita kira-kira sampai sini lah ya teman-teman. Begini kita kecilkan dulu segini ya. Coba kita masukkan. Jadi untuk malnya ini atau sketsanya ini teman-teman bisa kita lewat dalam, karena memang ini tipis ya, kertasnya tipis, kardusnya tipis. Tapi kalau pelat diganti dengan pelat tebal tentu enggak akan bisa teman-teman. Nggak akan bisa setipis ini. Jadi pelat yang akan kita gunakan itu ukuran 6 mili ya teman-teman. Nanti itu sayang, sana. Oke, jadi di sini teman-teman untuk pulpennya saya keluarkan dulu isinya ya teman-teman. Di sini saya keluarkan isinya, jadi biar bisa masuk ke lubang yang kecil ini ya. Oke, di sini kita akan gambar teman-teman di lubangnya ini biar posisinya benar-benar presisi. Di lubangnya dulu, kita untuk lubangnya dua-duanya ya. 4 ya teman-teman, 4. Jadi ini sebagai ukuran ya teman-teman. Ya, di bagian ini juga kita gambar sedikit seperti ini. Oke, ini sudah kita gambar ya. Pertama lubang yang di bottom shock dua-duanya sudah kita gambar, dan di bagian bracket yang orinya ini sudah kita gambar juga ya teman-teman. Oke, ini sekarang bisa kita keluarkan ya. Ini bisa kita keluarkan. Jadi bentuknya seperti ini teman-teman. Jadi ini ya. Jadi ini saya pakai flash ya teman-teman. Jadi mungkin gambarnya tidak terlalu jelas, tapi seperti ini ya. Ini akan kita gunting teman-teman, tergantung kreasi teman-teman ya. Mau model gimana itu terserah teman-teman ya. Jadi ini teman-teman, ini yang sudah saya buat. Ini contohnya saja. Jadi ini yang sudah saya buat teman-teman, seperti ini ya tuh. Ya, ini sama. Jadi tadi saya buat duluan. Jadi contohnya yang sudah jadi kita gunting itu seperti ini. Oke, jadi kalau teman-teman misalnya mau digunting, tinggal dipotong saja, misalnya ini ya. Ya, gini. Ini mentahannya. Jadi nanti kita modifikasi model seperti apa juga bisa ya teman-teman. Tergantung seperti yang saya bilang tadi itu, tergantung kreasi teman-teman ya. Misalnya ini mau teman-teman bikin agak melengkung gimana, itu terserah teman-teman ya. Yang penting jangan terlalu kecil, karena nanti berpengaruh ke kekuatan bracket yang akan kita buatkan ini ya teman-teman. Ya, ini lubang aslinya, berarti ini tidak boleh terlalu habis ya teman-teman. Saya gambar biar lebih jelas. Nah, ini ya, berarti tidak usah terlalu tipis jaraknya ini. Misalnya ini, teman-teman mau berkreasi misalnya. Nah, misalnya mau seperti ini juga tidak masalah teman-teman. Ini juga mau dikembangkan misalnya. Ini contoh aja ya. Nah, ini misalnya teman-teman mau bikin bracketnya seperti ini juga tidak masalah teman-teman. Jadi nanti kita pasangnya begini ya tuh. Ini kita lubangi ya teman-teman. Kita lubangi yang dua ini. Jadi ini untuk baut yang di bottom shock ya. Dan ini, lubang yang ini kita lubangi untuk baut yang di bracket yang orinya. Nah, gimana caranya nanti di celahnya ini teman-teman? Celahnya ini adalah celah antara plat yang baru ya, bracket yang baru ini dengan bracket yang ori ini kita gunakan nanti bossing ya, ataupun pipa kecil. Jadi di sini biasanya saya pakai itu bekas pen shaker ya. Saya contohkan seperti ini teman-teman. Jadi contohnya seperti ini ya. Misalnya seperti ini, bekas-bekas pen shaker ataupun bekas roller. Kalau jaraknya terlalu sedikit ya tentu kita bisa pakai roller motor ya teman-teman. Jadi di sini kalau terlalu jauh jaraknya antara bracket yang ori ini dengan bracket yang baru, tentu kita pakai kita buatkan bossing yang menyesuaikan ya teman-teman. Jadi seperti ini. Kita potong misalnya begitu ya. Oke, tapi yang akan saya pakai di sini teman-teman bukan bracket yang model ini, karena ini kelihatan kekuatannya kurang ya teman-teman. Jadi saya pakai bracket yang ini ya. Jadi sama, tekniknya sama teman-teman. Dari lewat belakang lalu kita gambar, lalu kita buatkan seperti ini teman-teman ya. Jadi jarak antara lubang yang ini dengan pinggir
pelat ini nanti akan agak jauh ya, jadi lebih kuat ya teman-teman. Oke, seperti ini. Lalu berarti lubang yang akan kita buatkan itu adalah 1, 2, 3, 4 ya teman-teman. Oke, untuk prosesnya kita lanjutkan besok pagi ya teman-teman, karena ini sudah terlalu sore. Oke teman-teman, untuk proses melubangi dan untuk proses mengemal di besinya itu atau pelatnya itu kita lanjutkan besok pagi. Oke teman-teman. Oke teman-teman, jadi pagi ini kita lanjutkan kerjaan kita yang kemarin ya. Di sini untuk emal atau sketsa yang sudah kita buat kemarin ya teman-teman, ini sudah saya lubangi seperti ini ya. Nah, jadi dan ini kita siapkan pelat. Jadi teman-teman bisa pelat yang model gimana pun boleh. Ketebalan yang kami rekomendasikan itu 6 mili ya teman-teman. Jadi tapi ini kurang dikit ya. Ini sekitar 5 mili lebih sedikit teman-teman. Jadi di sini tentu kita gunakan pelat secukupnya ya, sesuai kebutuhan. Ya, baru kita tempelkan emal kita atau sketsa kita seperti ini teman-teman ya. Ini baru kita di sini saya tulis atau saya gambar menggunakan spidol ya. Jadi kita gambar seperti ini teman-teman. Usahakan pakai spidol yang permanen ya. Permanen marker teman-teman, atau spidol permanen ya. Jangan pakai spidol untuk nulis ya, atau whiteboard ya teman-teman. Jadi nanti cepat hilang ya. Kita gambar semuanya teman-teman. Tentu di sini pelan-pelan biar hasilnya maksimal juga ya teman-teman. Nah, yang paling intinya di sini teman-teman tidak boleh salah tempat melubangi ya. Karena di sini nanti kalau emalnya kurang tepat, otomatis nanti pemasangan baut itu kurang bagus ya teman-teman. Tapi di sini seandainya kurang tepat juga bisa sih sebenarnya kita gunakan, kita buatkan lubang baut lebih besar dikit ya. Oke, setelah seperti ini teman-teman, kita gerinda dikit ya, kita gerinda dikit, lalu kita bor ya teman-teman, kita bor lubang-lubangnya. Jadi kalau teman-teman mau misalnya mau dibor duluan bisa teman-teman, kita bor duluan. Terus kita gerinda juga bisa, cuman kita khawatir nanti bekas gambarnya ini, bekas spidol ini ya, gambar spidol ini hilang ya. Jadi kita lebih baik kita gerinda dulu, walaupun nggak sampai putus ya teman-teman. Jadi maksudnya itu adalah biar banyak tempat kita pegang ya, begitu ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman yang punya ragum ya lebih bagus lagi pakai ragum ya teman-teman, biar nanti di saat pengeboran lubang-lubangnya tidak berubah ya. Tapi sebelum kita lanjutkan ke bagian penggerindaan atau memotong pelat ini, kita tandai dulu menggunakan penitik ya teman-teman, atau penitik atau kita bilang grip ya, begitu. Oke teman-teman, di sini saya gunakan alas pelat tebal juga teman-teman, gini ya. Dan ini saya gunakan untuk penanda adalah bekas mata obeng getok juga teman-teman, yang sudah kita tajam seperti ini. Jadi kita punya alat khusus sebenarnya, cuman ternyata ini lebih kuat teman-teman. Jadi kita manfaatkan apa yang ada aja seperti ini ya, kita gunakan ini ya teman-teman. Kita pastikan untuk menanda lubang nanti ini teman-teman adalah di tengah-tengah ya teman-teman, di posisi yang paling tengah biar lebih presisi ya. Lalu kita ketuk seperti ini teman-teman. Setelah kita tandai seperti ini teman-teman, mau kita bor duluan boleh, mau kita potong emalnya juga nggak masalah ya. Tapi di sini kita akan potong duluan, baru kita bor ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini jadi udah saya tandai atau menitik ya, tanda yang akan kita jadikan lubang nanti, yang akan kita bor. Jadi ini
saya ketuk cukup kuat biar lebih dalam ya. Jadi nanti di saat kita bor teman-teman, lubangnya itu tidak berubah ya. Di sini kalau untuk pengeboran teman-teman, kita gunakan mata bor yang paling kecil dulu, misalnya 3 mili teman-teman. 3 mili, langsung lanjut ke mata bor yang lebih besar ya teman-teman. Oke. Jadi yang untuk yang di depan ini nanti kita untuk lubang depannya ya teman-teman, yang ini yang 2. Jadi lubang depan maksudnya itu di bottom shocknya. Di sini kita gunakan mata bor 8 mili ya teman-teman. Lalu yang belakangnya ini lebih kecil ya, mungkin sekitar 7 mili ya teman-teman. Jadi ini untuk baut 12 dan ini mungkin nanti untuk baut 14. Nanti kita lihat di bottom shocknya ya. Sekarang kita potong dulu teman-teman. Oke. Jadi di saat potong ini teman-teman, nanti kita ambil potongan ini di garisnya ya, di garisnya gitu ya. Jadi garisnya nggak ada sisa nanti. Oke man. Oke teman-teman, jadi untuk proses pemotongan kita suruh Mas Arman ya. Apa garis ya man? Baik teman-teman, jadi ini pegangan yang bisa kita bilang 60% ya sudah jadi, pegangan kaliper yang sudah kita mal ya teman-teman. Jadi di sini pertama yang kita pakai itu adalah mata bor 3,5 mili ya teman-teman. Terserah teman-teman bisa pakai 3 mili, 3,5 mili atau 4 mili juga tidak masalah. Intinya ada tahapan-tahapannya teman-teman. Pertama itu gunakan mata bor yang kecil dulu teman-teman. Lalu yang kedua yang agak besar ya, seperti ini teman-teman ini. Jadi ini yang pertama, ini saya gunakan 3,5 mili. Lalu yang di sini saya gunakan 5 mili teman-teman sampai 6 mili ya. Baru kita gunakan yang 7 mili di sini teman-teman. 7 mili atau kalau teman-teman mau pakai 8 mili juga tidak masalah teman-teman ya, untuk biar nanti di saat pegangan yang kita bikin ini kurang tepat, misalnya lubangnya bisa kita geser dikit ya teman-teman. Jadi gini tahapannya itu, pertama setelah selesai kita mal dan kita potong teman-teman seperti ini ya. Jadi ini terserah kreasi teman-teman, mau lebih meliuk mungkin atau mau lebih cengkok, terserah. Itu kreasi teman-teman. Jadi di sini setelah selesai kita bentuk teman-teman, di sini kita bor menggunakan 3,5 mili dulu, lalu yang lebih besar dan yang terakhir lubang yang akan kita inginkan begitu ya. Jadi kalau tidak bisa langsung ke lubang yang besar teman-teman. Jadi nanti proses pengeborannya itu agak susah ya. Oke teman-teman, kalau sudah seperti ini tentu nanti setelah jadi kita tes di kalipernya teman-teman ya. Oke, sekarang kita lanjutkan pengeboran dulu. Baik teman-teman, setelah jadi kita bor ya teman-teman lubang-lubang ini. Jadi di sini ada yang kecil ya. Yang kecil ini maksudnya adalah agar bisa nanti baut 12 ini longgar ya, seperti ini teman-teman. Dan yang besar ini baut 14 ukuran untuk baut pegangan Yamaha teman-teman ya. Jadi ini agak besar. Jadi di sini teman-teman kenapa saya pakai yang ini? Karena lubang di bottom shock atau di lubang baut untuk bottom shock Suzuki ya, karena ini Yamaha teman-teman, maaf ini FU, jadi saya gunakan yang agak besar, memang lubangnya udah besar ya. Mulanya teman-teman tadi saya mau pakai mur di belakang teman-teman, di belakang di bottom shock ini ya, di belakangnya itu saya pakaikan mur, tapi ternyata di bagian belakang ini biar lebih jelas ya teman-teman, seperti ini. Jadi di belakangnya ini teman-teman tidak bisa masuk mur ya, mur satu pun tidak bisa di sini. Jadi terpaksa kita buatkan derat ya. Ini sudah saya buatkan derat untuk kedua lubang ini ya. Jadi tidak perlu pakai mur di belakangnya ya teman-teman. Sekarang kita tes. Jadi tahapan selanjutnya adalah kita mengukur bos ya atau bushing. Kita pasang dulu baut yang ini teman-teman. Oke,
setelah kita pasang baut yang dua ini teman-teman, sekarang kita menentukan atau mengukur bos yang di belakang. Di sini sudah saya siapkan besi berlubang, intinya teman-teman. Bisa pakai pipa, bisa pakai ini bekas piston untuk pen piston ya teman-teman, pen piston untuk motor Honda ataupun Matic ya. Ini contoh yang sudah saya potong, tapi ini yang belum saya potong ya teman-teman. Sekarang saya contohkan. Jadi di sini kita ukur menggunakan Mister Geser atau sketmat ya teman-teman. Di sini kita ukur celah antara kaliper yang buatan ini dengan bracket buatan sama bracket orinya ya, bracket aslinya. Dari sini ya teman-teman biar lebih jelas. Ya. Jadi di sini teman-teman, jarak antara bracket yang aslinya dengan bracket buatan kita ini, itu yang akan kita ukur menggunakan Mister Geser atau sketmat ya teman-teman, seperti ini. Kita ukur. Ya. Baru kita lihat berapa kebutuhan ya. Misalnya di sini 22 mili teman-teman, misalnya seperti itu ya, ataupun 20 mili misalnya. Nah, itu yang akan kita pakai mengukur bos ini ya teman-teman. Oke. Jadi ini yang udah saya ukur teman-teman di sini dan sudah saya tandai. Di sini saya gunakan isolasi kertas ya. Isolasi kertas. Jadi ini maksudnya adalah biar nanti di saat kita tandai atau kita putar menggunakan, jadi caranya itu kita putar seperti ini, misalnya contoh ini ya teman-teman, contohnya ini kita putar gini, maka nanti akan berbekas ya di isolasi kertas ini teman-teman, akan berbekas guratan ya, guratan dari sketmat ini ya, atau Mister Geser. Kalau teman-teman tidak punya ini, bisa pakai penggaris biasa juga teman-teman, nggak masalah ya. Oke. Jadi ini setelah terbentuk atau berbekas, tinggal kita potong ya teman-teman. Kita potong dan hasilnya seperti ini ya. Nih, kita potong. Tentu untuk pemotongan ini teman-teman harus super hati-hati ya, karena memang kalau kelebihan dikit nanti bisa membuat rem kita menjadi seret ya teman-teman. Oke, kalau gitu saya potong dulu ya teman-teman. Saya potong dulu lalu kita tes ya. Kita tes sama-sama. Oke teman-teman. Baik teman-teman, ini yang sudah selesai kita potong ya untuk bosing ya, teman-teman bisa lihat di sini. Jadi kemiringannya itu harus benar-benar pas ya, maksud saya jangan sampai miring gitu ya. Jadi kalau miring teman-teman nanti seret di saat piringan cakramnya atau cakramnya ini akan seret nanti di saat kita pakai motor ataupun kita putar. Oke, kalau sudah terpotong seperti ini teman-teman, jadi yang bawahnya saya pakai agak kecil karena memang saya tidak punya pipa khusus ya. Kita tes ya teman-teman. Enak. Oke teman-teman, sekarang kita tes. Kita tes piringan cakramnya atau putarannya ya. Jadi intinya caranya seperti ini teman-teman. Kalau memang agak miring sedikit, tentu kita perbaiki, kita gerinda ulang ya. Gitu teman-teman. Semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.